Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, kami mengganggu waktu Bapak. Bapak sebagai panitia pelaksana ujian akhir semester 1. Nah, di sini kami sebenarnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar dari Keprodian Bimbingan dan Konseling. Di sini kami bertujuan untuk melakukan observasi mata kuliah kegiatan pendukung BK. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada dengan saya sendiri Putri Aida Utami dengan NIM 23301045, dan rekan saya yang pertama itu ada Laila Madatila dengan NIM 23301089. Nah, di sini dan ada juga lagi itu rekan saya Natasha Permata Devi dengan NIM 23301039. Nah, di sini kami minta perkenalan dari Bapak dengan Pak Syafran. Silakan Pak. Terima kasih kepada Dinda ya. Ya Pak. Pertama ucapkan selamat datang di SMA 1 Batipu yang telah mengambil sampel untuk melaksanakan observasi mengenai BK ya. Ya Pak. Tadi Dinda, Natasha sama Laila. Laila. Mungkin kalau nama Bapak mungkin kalau Dinda mungkin udah tahu ya. Ya Pak. Mungkin sama Natasha sama Laila bisa dipanggil dengan Bapak Ani saja. Dan Bapak dengar tadi dari UIN Muhammad Yunus ya. Bertepat juga dengan Bapak juga alumni UIN Yayan Batu Sangkar dulu ya. Ya, selamat datang Pak ucapkan di SMA 1 Batipu. Mungkin nanti Bapak bisa membantu apa yang Dinda butuhkan, Tasa butuhkan, Dela butuhkan mengenai BK. Nah, boleh terserah apa nanti kita bicarakan. Terima kasih atas waktunya Pak, dan terima kasih atas bantuannya kepada kami semua hingga berjalan lancar untuk kedepannya. Amin ya Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini langsung saja kita ya Pak ya. Kan di sini kami diminta untuk melakukan observasi Pak. Observasi itu melalui teknik wawancara. Nah, jadi kami diamanahkan dari dosen kami itu menanyakan mewawancarai bagaimana kegiatan pendukung BK yang telah dilaksanakan di sekolah tersebut Pak. Jadi kami meminta kejelasan itu bersumber dari Bapak sebagai pertepatan juga dari guru BK di sini dan sama-sama juga berasal dari UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Walaupun itu jajan kan Pak. Nah, jadi yang pertama itu kita mulai saja dulu ya Pak untuk mengetahui apa saja kegiatan pendukung BK yang telah terlaksana di sini Pak. Baiklah Dinda, mungkin Bapak sedikit menjawab mengenai pelaksanaan pendukungan BK ya. Mungkin sudah beberapa yang sudah Pak laksanakan seperti aplikasi instrumentasi ya, termasuk kegiatan pendukung yang lainnya, himpunan data dan juga kunjungan rumah. Tapi kunjungan rumah itu dilihat dari situasi dan kondisi dari permasalahan peserta didik, dan juga dari sana itu berbagai macam pendukung sudah dilaksanakan, termasuk mengenai konferensi kasus. Itu tergantung kasusnya dan dilihat kasusnya itu apa, kasusnya itu agak besar atau sedang atau kecil. Tapi biasanya untuk konferensi kasus itu dilihat sejauh mana permasalahan peserta didik ini. Tapi untuk Bapak BK di sini mungkin Bapak minimalisir dari konferensi kasus. Dan alhamdulillah selama penanganan permasalahan peserta didik itu alhamdulillah selesai dengan di BK. Tapi kalau permasalahan yang agak menyangkut arah kriminal, menyangkut mengenai HAM atau perlindungan anak atau perlindungan perempuan, itu mungkin diminimalisir, itu tergantung berat dari permasalahannya. Tapi kalau untuk pendukung sudah Pak lakukan berapa, seperti himpunan data sudah dari awal sekolah seperti waktu kelas 10. Kalau terlaksana sudah Pak laksanakan. Ya Pak, terlaksana semua ya Pak. Nah, tapi belum begitu maksimal ya. Tidak terlaksana ya Pak. Terlaksana. Terus jadi kan terlaksana itu pasti ada kayak
pendukungan dari siswa kan Pak. Ya. Apakah siswa itu terlibat aktif dalam pelaksanaan? Kalau dari segi pelaksanaan keaktifan siswa itu mungkin waktu awal kelas 10 Pak ceritakan sedikit ya mengenai himpunan data dari siswa, sehingga nanti Pak di sana bisa mengambil atau asesmennya, melihat bagaimana latar belakang dari peserta didik kita, karena peserta didik kita itu berbeda-beda dari latar belakangnya, pola asuhnya, semuanya tidak akan sama. Karena itu waktu kelas 10 memang Bapak membiasakan untuk melakukan asesmen mengenai kondisi diri dari peserta didik, dari biodatanya sampai bagaimana keadaan dia di rumah, sampai lebih detail apakah anak ini memang ada permasalahan, sampai lebih detail dalam kondisi diri anak tersebut, sehingga nanti Bapak bisa memperteli apakah anaknya mempunyai permasalahan yang pribadi atau permasalahan mengenai belajar. Karena di sana dilihat termasuk targetnya ke depannya, karena kelas 10 itu apalagi dengan sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Karena itu Bapak menargetkan anak itu dalam pengisian kondisi diri, di sana itu ada namanya mapel yang disenangi. Karena untuk kurikulum merdeka ini ketika dia kelas 10 untuk melanjutkan kelas 11 dia dilanjutkan untuk pemilihan mapel. Nah itu sehingga nanti data itu dihimpun, nanti dianalisis sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, kalau untuk instrumentasinya, alat yang Bapak gunakan itu sudah ada dalam peraturan, yaitu dari Kemendikbud, itu menggunakan aplikasi Aku Pintar. Itu juga sangat penting ya, sangat penting untuk peserta didik kita. Nanti di sana bisa Pak lihat gaya belajarnya, karena gaya belajar itu memang sangat penting, apalagi nanti ketika kita sudah melakukan tes gaya belajar kepada peserta didik, nanti kita olah, kita analisis, nanti bukan berhenti sampai di sana saja, kita sosialisasikan kepada guru mapel, dan kita lanjutkan ditempel di lokal masing-masing, termasuk di absennya, sehingga nanti guru-guru yang masuk ke lokal tersebut mengetahui anak ini apakah visual, apakah ini anak ini audio atau kinestetik ya, termasuk yang lainnya. Karena di sana itu ada 4 tes Pak lihat, dan itu gratis ya dari pemerintahan. Itu ada tes kemampuan, ada tes kepribadian, dan juga ada tes penjurusan. Nah itu ada 4 tes yang di sana. Itu untuk aplikasi yang Bapak gunakan untuk melihat asesmen awal dari anak peserta didik di SMA 1 Batikpo, khususnya untuk kelas 10. Itu kan penjelasan awalnya itu kan pakai bagian pendengar kita ambil Kakak. Kalau untuk kayak pelaksanaan lain itu gimana pelaksanaannya Pak? Kayak ada kunjungan rumah. Kalau yang kunjungan rumah tuh bagaimana? Apakah masalah apa yang harus dikunjungi? Iya Pak. Kalau biasanya dalam pelaksanaan kunjungan rumah itu biasanya itu mengenai ketidakhadiran siswa tanpa keterangan. Nah biasanya itu ada prosesnya. Contohnya berapa hari dia tidak masuk, awalnya itu dikomunikasikan oleh walas atau awalnya itu dikomunikasikan oleh guru mapel. Dilihat nanti berapa, apakah dia dengan mapel itu aja nggak masuk atau memang 1 hari itu nggak masuk. Nanti dilihat berapa kali pertemuan dari walas dengan ketidakhadirannya, nanti baru dikomunikasikan dan diproses dulu dengan walas. Setelah walas memproses 2 kali atau 3 kali dengan ketidakhadirannya, apa penyebabnya, faktornya, dan ketidakjelasannya, baru nanti permasalahan itu dilimpahkan ke BK. Nanti BK juga menganalisis, melihat apa latar belakang dari anak-anak ini, kenapa tidak hadir, dan setelah itu setelah dikomunikasikan dan juga nanti juga diproses oleh BK, nanti dilihat apakah anak ini memang apa kendalanya, nanti kita akan lihat secara detail. Tetapi yang lebih banyak kunjungan rumah itu yaitu anak itu tanpa ada komunikasi yang jelas dengan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya itu jelas komunikasinya, kita cuma komunikasi dengan orang tua, menghadirkan orang tua ke BK bersama anaknya. Tapi karena ada beberapa juga orang tua yang memang sibuk dengan kegiatannya,
dan dikomunikasikan nggak ada tanda-tanda juga, apalagi dengan proses PBM tetap berlanjut, otomatis dari tugas-tugasnya, dari kehadirannya, dari pelajaran banyak tinggal, itulah BK untuk melakukan kunjungan rumah apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu udah jalan. Yang terakhir kita lihat dari peserta didik kita, ketika orang tua itu tidak sinkron lagi dengan anaknya. Mungkin ini Pak, kan kalau kayak kunjungan rumah, kayak lingkungan bapak itu pasti ada hambatan atau kendala yang terjadi pada pelaksanaan tersebut kan Pak. Mungkin bisa Bapak kasih contoh hambatan apa, kendala apa yang terjadi gitu. Biasanya hambatan yang kadang-kadang sering terjadi itu karena bentrok jadwal ya. Karena kegiatan ini begitu padat, apalagi untuk pelaksanaan konseling nggak satu peserta didik saja, termasuk mengenai berbagai macam konfirmasi dari guru mapel dan juga walas. Intinya bagaimana penjadwalannya. Tapi biasanya di sini ketika jadwalnya itu contohnya bentrok dengan kegiatan di sekolah, itu biasanya itu Bapak melaksanakan itu pulang sekolah. Pulang sekolah cari waktu, memang diluangkan waktu untuk menemui anak tersebut. Sehingga nanti anak tersebut itu memang kita lihat bagaimana keadaannya di rumah. Nah, sehingga ada pernah juga kasus waktu itu anak ini mau naik kelas 12, tapi penyebabnya kita tahu, kita lakukan kunjungan rumah, kita telusuri, sudah disampaikan, sudah dikonseling langsung di rumahnya di hadapan orang tuanya. Tetapi permasalahannya memang agak umum, tidak begitu pribadi, tapi setelah itu kita tetap panggil di sini secara individu. Sehingga anak itu alhamdulillah tamat dia sampai kelas 12. Intinya memang peserta didik ini kita jemput polanya, apalagi sekarang dengan problematika sekarang kita lihat memang peran orang tua itu sangat besar. Kayak hambatan dari orang tua tuh kadang ada hambatan itu kadang-kadang ada, apalagi anaknya nggak cocok dengan orang tuanya, apalagi anak-anak yang berlatar belakang broken, ya itu tidak sesuai. Tapi kalau Pak lihat dari anak-anak itu, ketika kita melihat dia potensi yang ada, anak itu ada tujuan targetnya, tapi mungkin butuh pendampingan, pendampingan yang jelas, dan anak itu mentelusuri jati diri yang sebenarnya. Itu yang biasa Pak lakukan dalam pelaksanaan. Nih Pak, tadi kan saya dengar Bapak ngomong kalau misalnya di SMA 1 Batik ini pernah melakukan konferensi kasus Pak. Ya. Bagaimana pelaksanaannya Pak? Biasanya yang Bapak jalani di sini itu mengenai yang pernah terjadi, mengenai konflik kasus ini beragam ya. Itu dilihat dengan permasalahan peserta didik. Tapi kalau permasalahannya itu memang mengenai belajar saja, itu mungkin komplikasinya tidak begitu berat, dan nanti bisa dikomunikasikan dengan berbagai macam, contohnya dengan guru mapel, apalagi contoh anak ini punya permasalahan yang mendasar dengan guru mapel, ya, sehingga nanti anak ini merasa tidak nyaman dengan guru mapel ini. Nanti ketika itu anak ini Pak Konsil ini, dan nanti baru Bapak melakukan bercerita dengan guru mapel apa permasalahan dari anak ini, dijelaskan, nanti baru didudukkan secara bersama. Sehingga nanti permasalahan itu bisa diketengahi dengan baik, atau Bapak sebagai mediatornya nanti. Sehingga nanti antara guru dengan peserta didik ini bisa menyesuaikan apa yang dilakukannya. Tapi kalau permasalahannya agak berat, itu dilihat dari permasalahan anak itu, apakah itu menyangkut kriminal ya, dilihat dan permasalahannya. Tapi kalau permasalahannya mengenai belajar, itu tidak begitu banyak untuk diselesaikan, tapi memang butuh penanganan yang tenang, karena guru mapel ini tidak sama karakternya di sini, ya. Karena guru mapel ini berbeda-beda latar belakangnya, berbeda-beda dengan keadaan keluarganya, psikologisnya nggak sama ya. Karena itu siswa itu kadang-kadang ada yang nyaman belajar dengan guru ini, ada yang tertekan belajar dengan guru ini.
Nah, kita BK ini memberikan peningahan sehingga siswa itu walaupun dia tertekan tapi tuntutan dia selesaikan. Sehingga target BK di sini bisa membuat nyaman peserta didik supaya dia tamat, dan tamat itu dengan target perguruan tinggi sesuai dengan apa yang diharapkannya, apa yang diinginkan. Itu dari pelaksanaan kasus yang Bapak lakukan. Kalau kayak aplikasi instrumen kan itu adanya tes dan tes Ya. Nah, kalau di sini di FA1 Batipu ini udah ada kayak pelaksanaan kayak tes intelijensi gitu apa ada? Oh, udah. Dalamnya, Pak? Udah, dulu pernah kalau melaksanakan tes sudah. Dulu pernah waktu itu tes IQ sejalan dengan tes pemilihan jurusan dulu ya. Iya. Dulu kan masih jurusan sebelum kemarin jurusan ya. Iya, Pak. Itu waktu itu Pak Undang orang dosen di Sangkar juga dulu itu Pak Ilman waktu itu ya melaksanakan tes penjurusan. Di sana dilihat kemana arah tujuan dari peserta didik ini. Nah, kalau tes melaksanakan tes, dan juga untuk kelas 12 juga pernah melaksanakan yaitu tes cari bakat. Cari bakat itu melihat kemana arah ini untuk anak ini untuk masuk perguruan tinggi dari segi peluang untuk lulus di SNBP. Ya. Itu tes yang sudah dilaksanakan dan termasuk tes-tes yang lainnya. Ini kayak sama tes kayak di sini udah berjalan apa? Tapi yang sampai sekarang yang berjalan tuh kayak kan ada yang lain itu ada album. Ya. Itu gimana Pak? Nah, kalau AUM mungkin di sini Bapak sudah waktu Bapak awal di sini sudah melaksanakan memulai ya pelaksanaan AUM, apalagi dengan melihat keadaan kita sekarang. Kalau dulu oke ya, Iya Pak. bagusnya AUM itu melihat perkembangan dari siswa, permasalahan di siswa baik itu secara pribadi maupun kelompok, Sosial. ya, sosial, belajar, semuanya terlihat di sana. Tapi untuk tahap sekarang Bapak dengan melihat pengisian dari peserta didik tidak begitu serius dalam melaksanakan AUM, karena itu Bapak mengalihkan sesuai dengan kebutuhan sekarang Berarti menggunakan aplikasi yang tadi. dan ya, Pak? menggunakan aplikasi, tetapi sebelumnya Bapak tetap melaksanakan asesmen awal, Iya. membuat asesmen dari kita. Iya. Nah, sehingga nanti anak tersebut minimal gambaran secara umum anak Iya, ini betul. apa permasalahannya, apakah permasalahannya memang pribadi atau di sana kan dibuat dengan anak secara jelas. Kalau dia memang dari latar belakang berkemah dan tes pribadinya itu memang terkendala, termasuk yang lainnya. Nah, itu bisa Bapak lihat secara mendalam dari asesmen awal. Mungkin Pak, apakah ada tindak lanjut dari kegiatan pendukung BK itu Pak dalam pelaksanaan bimbingan konselingnya Pak? Tindak lanjut, tindak lanjut yang Bapak lakukan terhadap pendukung tadi ya, seperti data tadi. Pertama, data itu memang Bapak analisis, memang dibikin poin-poin tertentu ya, tapi itu menggunakan inisial ya, karena kita juga menggunakan azas rahasia. Karena per anak itu ada permasalahan yang dominan dalam dirinya, Ya, pasti ada. walaupun permasalahan itu beragam, tapi yang dominan itu pasti ada satu atau dua. Karena itu dan alhamdulillah Bapak di sini diberikan waktu 1 jam pelajaran masuk kelas, melihat perkembangan dari anak ini minimal 1 kali dalam seminggu, perkembangannya minimal kehadirannya, proses PBM-nya bagaimana, atau ada permasalahan-permasalahan di lokal bagaimana. Itu juga ada analisis dari perkembangan peserta didik. Dan tidak lanjut yang Bapak lakukan dengan data tersebut, ketika data tersebut sudah Bapak analisis, sudah Bapak rekap, nanti dilihat mana permasalahan yang lebih dulu diselesaikan. Nah, nanti secara bergantian ada yang kadang-kadang anak itu langsung saja ke BK. Ya. Kalau memang permasalahannya memang ya sulit dia membendung, adalah pergi langsung ke BK. Nah, dan juga anak-anak tersebut kalau tidak langsung ke BK, dilihat dengan permasalahan, dilihat perkembangannya. Kalau perkembangan belajarnya, minimal kehadirannya lah. Kalau memang anak ini mempunyai permasalahan ini, tapi kehadirannya kita lihat 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak masuk juga, maka Bapak langsung melakukan panggilan. Ini dilihat dengan perkembangannya. Ya.
Nah, tapi sebelum Pak melakukan panggilan itu juga komunikasi dengan Walas. Apakah Walas sudah melihat perkembangannya atau bagaimana? Sehingga nanti proses itu memang bertingkat. Karena kalau proses bertingkat, anak ini memang merasa nyaman. Ya langsung diproses dengan BK. Karena kalau sekarang alhamdulillah mindset dari peserta didik itu, kalau dulu kan BK ini polisi sekolah, Iya. Tempat anak berantem, tempat bermasalah. ya, bermasalah. Kalau sekarang alhamdulillah dari mindset anak ini BK itu bukan cuma tempat masalah, tapi tempat bercerita, Iya. tempat berbagi pengalaman, asal ilmu, dan tempat bercerita untuk menyembangkan motivasi dirinya untuk lebih sukses. Pengembangan karir. Intinya BK itu teman siswa, Iya. Iya. enak gitu sekarang. Jadi kan kalau ada kegiatan mendukung BK itu pasti ada yang mendorong kan Pak, ada yang fasilitasi. Apakah kayak warga sekolah SMA Negeri 1 Bali ini kayak memfasilitasi kegiatan mendukung semuanya Pak? Kalau untuk kegiatan memfasilitasi kegiatan dari pendukung BK, alhamdulillah sudah dilaksanakan dari berbagai macam, dari pimpinan sekolah, dari wakil kesiswaan, termasuk sarana prasarana, termasuk dari wakil yang lainnya, dari kegiatan pendukung. Intinya dia sudah, kita sebelumnya kita memang membuat program dulu. Kita bikin program kita 1 tahun ke depan, apa rencana kita kalau kita berkaitan dengan sekolah. Nah, tapi kalau sudah kita bikin program, sudah kita sampaikan di programnya, ya, dan nanti pimpinan wakil kurikulum melihat, nanti disampaikan ke pimpinan sekolah, nanti dianalisis, nanti itu akan berjalan dengan maksimal. Nah, tapi mungkin ada beberapa juga yang tidak bisa dilaksanakan seperti tes, ya, karena di sekolah ini kan kita membutuhkan, untuk tes itu membutuhkan dana atau anggaran. Tapi dilihat nanti kesanggupan dari pihak sekolah. Ada yang nanti bisa di pihak sekolah untuk melaksanakan tes kepada peserta didik, tapi Bapak tetap mencarikan solusinya ketika di pihak sekolah karena keterbatasan dari anggaran untuk pelaksanaan tes. Bapak juga pernah juga melaksanakan bercerita dengan peserta yang ingin melaksanakan tes. Itu tergantung keinginan dari anak-anak. Tapi kalau dukungannya secara keseluruhannya didukung, asalkan kita jelas kerja kita, jelas target kita. Karena itu memang dilihat dari apa capaian kita. Karena pimpinan itu kalau kita jelas dibantu ya, Iya, betul. pasti dibantu. Tapi kalau kita nggak jelas BK ini apa ini, ya biarkan aja ya. Intinya bagaimana kita membuat BK ini dibutuhkan. Gitu. Kalau BK ini dibutuhkan di sekolah ini, orang ini ragu kalau nggak ada BK dia berpikir ulang. Iya. Nah, sebenarnya itu kan nggak seperti dulu kan udah teori BK ini roh sekolah ya. Iya, betul. Tapi bagaimana kita membuat semuanya nyaman, Iya. termasuk dengan guru, termasuk dengan pegawai, intinya semua warga sekolah. Ya. Kita bikin nyaman, ya walaupun dengan senyuman kita berikan, Iya. kita kan tampil oke dah terus. Oke, tanpa ada beban semuanya kan. Senyum soden. Senyum besoden. Iya. Sesuai dengan Bapak Kota Bintang kan. Heeh. Apa yang dalam jangan itu yang dikeluarkan. Iya. Guru WK boleh gitu. Guru BK, boleh Guru gitu. BK senyum terus. Ya. Berarti kan udah laksana semuanya nih Pak. Nah kayak pastilah ada gambaran gimana untuk kedepannya lagi. Kayak apa harapan Bapak tuh sebagai guru BK? Harapan Bapak untuk kedepannya, kemarin Bapak sudah merancang beberapa aplikasi dengan Excel ya, untuk instrumen dari asesmen awal dari peserta didik. Lihat nanti bagaimana perkembangan ke depan. Yang target Bapak di sini pertama mungkin Bapak kena ngajar 2 tingkatan ya. Kalau kelas 10 itu Bapak targetkan itu anak-anak ini memang dari segi motivasinya dulu. Motivasinya datang ke sekolah, motivasi dia belajar, dan termasuk targetnya memang udah digambarkan dari kelas 10. Dan untuk kelas 11 itu memang dari pencarian jati diri dari anak-anak tersebut, sehingga anak-anak ini memang bagaimana harapannya ke depannya. Karena dengan berbagai macam latar belakang dari anak tersebut, bagaimana kita menyamakan targetnya.
Lanjut di kelas 12, Bapak juga menargetkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ditargetkan SMA ini usahakan masuk perguruan tinggi karena Bapak lihat dari berbagai macam latar belakang, ada juga anak ini yang bercerita dengan keadaan ekonominya yang tidak mengizinkan untuk kuliah. Tapi di sini Pak tetap mencarikan jalan keluarnya, walaupun nanti dia akan dimasukkan dengan pendaftaran KIP kuliah, membuat akun KIP kuliah. Kalau tidak ada, walaupun nanti dia lulus, Bapak tetap akan mencarikan jalannya dengan berbagai macam cara. Dulu sudah pernah Pak laksanakan juga di BK. Syukur anak ini bercerita, karena kalau tidak bercerita dia terancam tidak kuliah. Dia lulus di UGM, tapi karena keterbatasan ekonomi dia mendaftar ulang dengan mencarikan biaya 6 juta dengan keadaan orang tua petani, dengan keadaan memang tidak mengizinkan. Tapi H-3 dia bercerita, alhamdulillah dia bercerita dengan KBK, langsung dieksekusi lagi ya, karena kita BK ini segera eksekusi. Kita dengarkan, kita kumpulkan datanya. Satu, kita berbagi cerita dengan guru yang lain. Alhamdulillah guru lain itu terpot hatinya untuk membantu anak ini. Alhamdulillah untuk anak itu dibutuhkan 6 juta, di sekolah ini terkumpul lebih kurang 8 juta lebih. Nah, sebelum lagi waktu itu ada komunitas juga di Batu Sangkar, dikirim datanya ke komunitas Batu Sangkar. Alhamdulillah dapat juga dia dana di sana, langsung diteruskan ke DPRD. Alhamdulillah dapat juga dia, kan itu rezeki itu. Intinya anak ini asal dia bisa komunikasi, insya Allah dicarikan jalan keluarnya. Intinya target kita di BK ini jangan ada gara-gara ekonomi anak ini nggak kuliah, tapi tergantung dirinya. Tetapi ada juga anak-anak ini memang dari segi kemampuannya, karena anak ini kan nggak semuanya jadi pemimpin. Iya, betul. Ada anak ini lebih banyak segi dia kinestetik lah, dia suka praktek. Itu ketika dia memang nggak sama sekali kuliah, itu jalan terakhir memang Pak sarankan untuk mengambil, bukan langsung bekerja, mengambil BLK lebih kurang beberapa bulan atau 6 bulan. Intinya ada skill untuk hidup aja udah itu. Karena untuk tahap perkembangan sekarang itu minimal skill tuh ada satu. Memang untuk dia hidup, apalagi dia laki-laki pasti dia ingin berkeluarga, ya. Dan walaupun dia perempuan mau tak mau, walaupun dia nanti punya suami, dia pasti pengen mandiri juga, punya penghasilan sendiri. Nah, itu target kita dalam kedepannya ya. Target kita ke depan, dan baru sudah ke sana, tapi target memang ke depan Bapak harapkan tamat SMA ini memang langsung masuk kuliah. Apapun kendalanya, asalkan dia mau, termasuk ya komunikasi, dan orang tuanya mau juga. Iya, dia tergantung orang tua sebenarnya. Iya. Kunci masalah itu komunikasi. Ya, komunikasi. Komunikasi kan Pak. Kalau udah komunikasi, soalnya jalannya ada juga itu. Betul. Walaupun nggak secara apa dengan dari bapak keluarnya, tapi jalan selalu Pak carikan. Nggak instan dulu Iya. lah Pak. Ya. Jadi kayak itulah Pak serangkaian kayak observasi Sedikit kami, pertanyaan kami, dan terima kasih juga kepada Bapak sudah menyerahkan kepada kami. Dan alhamdulillah telah terlaksana semua kegiatan pendukung BK di SMA di 1 Batu ini. Apa sih? Itu sana, Pak. Dikit. Nah, ini Pak. Insya Allah. Pindah lah dan Ah? syaratnya. APL ini, PL semester berapa? Ketujuh, Pak. Semester 7-an. 6 KKN? KKN? Dia gabung gini, Pak. Gabung gini Pak. Tapi ini ada 2 PL gini, PL luar sekolah sama dalam sekolah. Iya, PL tetap kan. Iya, tapi KKN ada ya. KKN gabung di PL gini. Oh, nggak ada KKN lah. Jadi pas soalnya di sekolah pun aku Langsung tinggal di KKN. masyarakat tuh soalnya nggak ngikut soalnya. Oh gitu. Tuh kayak sih kok udah PL tuh nggak? Tinggal main. Kan kayak kan sih kalau kayak ada kayak sini kayak Mbak Hendri, si Pak. Ya, itu PL lah. Kan sampai kan ada sih Pak. Ya, main. Iya WMP. IMP. WMP-nya semester. Berarti PL luar sekolahnya berapa semester 8? Enggak Pak, siap itu. Langsung ada, Pak. Bukannya di Oh, Pak dulu mah semester 8 PL. Tapi ini nggak boleh 7 dan 8 deh. Ini dia semester genap
di Masih ke pengadilan agama. masih. Itu nangkap Pak Tanjung untuk balik lisensi PL luar sekolah tuh nggak ada penjelasannya. Emang cek ke pengadilan saja Pak? Enggak, itu kan panti Masuk Pak, orang sini tuh tidak mengakui mungkin ada pendidikan bisa jadi Saya lihat. atau penyimbang ya nak. mungkin. Ini banyak tuh mah pengadilan, panti asuhan, panti jompo, rehabilitas, PSKW, Terus kawin di mana? Solo. Itu beda-beda loh, yang ada dilepas, Ya iya lepas. Pas lagi Pak. pas beda-beda loh menangani masalahnya. Masuk jiwa enggak, Pak? Hah? Lain? Sekian ada? Ada. Ada. Ada Pak. Sekian Tapi jiwa. sakit jiwa kan psikolog ya, Pak? Nggak ada siapa. Tapi observasi doang. Observasi. Nggak ada Pak. Kami nggak ada Pak. Iya, nggak ada. Ada kan aturannya jadi Aturannya kan jadi apa cuma Pak Mas. Agak fisik lagi apa Bang? Apa boleh ada Jawa Kemas? Nah, Iya Pak. Kami Apa kerja di kami. Pas godo kami, Pak. Iya. Iya. Pas gue udah Di pas kalau ada tuh mana kami Pak? di mana Kemas? Di apa di Enggak bayangan loh. Batu basah. Batu basah. Batu basah. Nanti kan aman dari perempuan kan? Pelan-pelan rumah kami, Pak. Oh rumah. Pas depan kami. Iya aman mah kan naik. Rumah lain Basah. tertinggi. Ah, Rumah bawah tuh habis ada dua. paling tak kena mata sah. Kenapa tuh habis sungai itu mah ada rumah tinggi dua. Atau masa apa? Itu rumah Natasha yang sebelah kanan. Oh, alhamdulillah tak kena ya. pas itu Pak. Tapi Pas kami Nilainya namanya angkatan dulu juga Pak. tapi angkatan Galodo di situ. Oh, iya. Kalau sakit di. Tiba tak ada nampak anu mah. Oh, trauma ya, selain trauma. Kayak mana? Dramatik. Ya, traumatik. Yang dia Pak yang mana? Ini lengkap mah. Cuma sangka ada mak. Tapi kami nggak dapet. Ya MJ lihat tuh ya. MJ lah. MPS. Nanti nanti lihat dulu kita kamu lihat. Iya. Tapi kan lah. Tapi cuma terima kasih belum aja. Iya, no. Alah enak. Alah. Enggak